Bagi kami tadi sudah tukar pikiran panjang, NKRI number one, ya, most important. Jadi, apapun jangan dikedepankan mengalahkan NKRI. Termasuk kami khutbah persatuan. Nah, ketika NKRI bersatu ditambah beliau, syaratnya bersatu harus adil. Nggak mungkin timpang lalu dipaksa bersatu. Kalau negeri ini sudah baik bersatu, siapapun yang memimpin kami. Ya, dukungannya tentu dibutuhkan oleh seorang Anies, ya. Karena dalam spektrum politik Indonesia, Anies itu dipersepsi sebagai Islam kanan. Jadi Islam modernis, ya. Jadi terahnya Masyumi, kemudian harusnya mungkin lebih ke Muhammadiyah dan ya kelompok Islam kanan lainnya. Sementara dalam spektrum Islam Indonesia, NU dipersepsikan sebagai Islam kiri. Selama ini NU itu lebih dekat justru dengan kalangan nasionalis seperti PDIP dan lain sebagainya ketimbang dengan partai kanan sendiri. Tapi kita tahu bahwa sobat era sekalian, namanya politik tidak ada yang tidak punya kepentingan, ya. Jadi tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang adalah kepentingan yang abadi. Justru sekarang PDIP didekati oleh PBB yang Islam kanan banget sebelumnya. Jadi PDIP didekati ketika saya ke Kendari kemarin, ya, saya baru pulang hari ini, saya lihat ada spanduk itu Puan Maharani dan Yusril Iza Mahendra sebagai pasangan, walaupun kecil-kecil spanduknya, tapi paling tidak by intention ada ke arah sana, ya. Bagaimana PBB berusaha menangkap peluang untuk bisa eksis dalam politik Indonesia, karena berkali-kali mereka terbukti tidak bisa lolos yang namanya parliamentary threshold. Siapa tahu sekarang dengan mendorong-dorong Yusril menjadi wakil presidennya Puan Maharani, maka PBB juga terdongkrak dan Yusril juga terangkat, ya. Nah, sekarang Kiai NU yang mendukung Anies Baswedan. Jadi menarik, ya, karena yang namanya Gus Wafi ini dan juga saudaranya Gus Naji itu orang yang sangat kritis kepada pemerintahan. Kita tidak tahu bagaimana Taj Yassin, tetapi luar biasa mereka ini, ya. NU yang lain, Gus Joy. Itu tadi kan pandangan saya, ya kan, pandangan saya. Tapi kalau dari kriteria yang disebutkan, bisa mengangkat suara, punya pengalaman dalam pemerintahan, kemudian ada chemistry, saya kira ya Khofifah memenuhi syarat di situ. Gus Ipul sebetulnya juga memenuhi syarat di situ. Nah, itu kan mulai bingung. Tapi ya meskipun belum pernah di pemerintahan, tapi dia punya kelebihan yang lain lagi. Itu juga boleh. Dan ini saya kira juga kedua-dua anak-anak muda yang potensial, yang menurut saya untuk Indonesia ke depan juga oke banget begitu. Ulama NU tetap dukung Anies Baswedan, siapapun cawapresnya. Dikutip dari sumber1.com, Kebumen, siapapun cawapresnya, kalangan ulama Nahdlatul Ulama NU tetap mendukung cucu pahlawan nasional AR Baswedan pada Pilpres 2024. Kiai Haji Yazid Mahfud selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen mengatakan, tim 8 sudah menyerahkan sosok bacawa pres ke Anies Baswedan. Kita tahu cawapres nanti diserahkan keputusannya ke Pak Anies. Saya tidak mendahului. Dari kalangan gus-gus ulama NU inginnya mengambil wakil dari NU, katanya Kiai Haji Yazid Mahfud seperti dilansir KBA News Jumat 2 Juni 2023. Diinformasikan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, Anies Baswedan dikabarkan sudah mengantongi sosok bakal calon wakil presiden. Gus Yazid, sapaan akrabnya, menyatakan dirinya bersama jaringan para Gus di Jawa Tengah dan Jawa Timur memang sudah menyampaikan langsung sosok bacawa pres ke Anies Baswedan. Sosok yang diusulkan adalah Khofifah Indar Parawansa. Namun Gus Yazid mengaku tidak komunikasi antara Anies Baswedan dengan Khofifah maupun dengan Nasdem atau dengan partai koalisi. Itu urusan langit lah, kira-kira begitu. Yang pasti nanti siapapun cawapresnya kami tetap mendukung Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024, tegasnya. Mantan Bupati Kebumen ini mengungkapkan, jika menggandeng Khofifah, kalangan gus-gus lebih leluasa.
apalagi jika Muhaimin Iskandar tidak jadi maju sebagai capres maupun cawapres. Itu Nahdiyin lebih solid dukung Pak Anies jika Ganjar dengan Erick Thohir atau Sandiaga Uno atau Prabowo Subianto dengan Erlangga. Suara NU bisa utuh dukung Pak Anies, jelasnya. Apalagi dukungan untuk Anies Baswedan dari kalangan ulama NU terus bermunculan. Di mata para Gus dan ulama, Anies Baswedan ini akhlaknya berbeda dengan yang lain. Caleg DPR RI Partai Nasdem dari Dapil Jawa Tengah 7 ini mengakui selain dekat dengan Anies Baswedan juga akrab dengan Ganjar Pranowo. Gubernur Jateng ini juga beberapa kali ke rumahnya. Saya ini bawahannya Pak Ganjar, dia gubernur dan saya sebagai bupati waktu itu, ungkapnya. Saya kenal dan dekat dengan dua-duanya, Pak Anies dan Pak Ganjar. Saya tidak menjelek-jelekan Pak Ganjar, tapi untuk urusan memilih saya pilih Pak Anies dengan pertimbangan dan alasan tertentu.